Alhamdulillah, pada pagi hari ini biidznillah ta'ala kita berada di tempat ini di Labu Barat, Desa Nagamiro ini. Kita datang sekadar untuk melepaskan lelah kita. Kita datang di antara tujuannya untuk memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang bukan semata-mata untuk menghabiskan waktu. Karena bagaimanapun waktu ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu kita hitung. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Sungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, jika kalian hendak menghitungnya, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya sedikit pun. Sedikit pun tidak mampu kita hitung. Apalagi mensyukurinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan seorang mukmin. Yang ternyata dengan waktu ini banyak manusia yang tertipu juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang ternyata banyak manusia tertipu dengannya. Mana dua nikmat yang banyak manusia tertipu padanya? As-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Bagaimana agar kita tidak tertipu dengan dua nikmat ini? Caranya adalah ketika kita mendapatkan, yang tentunya ketika kita mendapatkan kesehatan, maka kita punya kesempatan. Dan sebaliknya ketika kita tidak mendapatkan kesehatan, maka disitulah kesempatan bagi kita tertutup. Maka kita manfaatkan waktu sehat kita dalam kebaikan. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Bukan menyibukkan diri dengan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sekalipun kita datang ke tempat ini tujuannya untuk melepaskan lelah kita, ya sedikit memberikan rohah nafsiyah, untuk menghibur, tetap kita manfaatkan waktu ini untuk kebaikan. Ya, antum di tempat ini ya tetap kita saling mengingatkan untuk terus berada di atas kebaikan, agar kita termasuk orang-orang yang tidak dirugikan dengan sikap dan perilaku kita terkait dengan waktu ini. Karena begitu berharganya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, artinya orang-orang yang mau belajar, menggunakan waktunya untuk belajar, mengkaji, melihat, memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berakidah dengan benar, wa amilus shalihat, dan bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Beribadah. Yang terbentuk beribadah bukan semata-mata kita melaksanakan salat, puasa dan yang lainnya. Ibadah di antaranya adalah saling mengingatkan dalam kebaikan, merupakan ibadah yang paling agung. Kita hidup ini adalah saling mengingatkan di antara kita, dan itu merupakan bagian terbesar agama kita.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, yang tidak merugi di antaranya adalah watawasau bil haqq, saling mewasiati di atas kebenaran. Yang tidak mengerti bertanya, yang sudah mengerti kalau melihat kekeliruan saudaranya disampaikan, diingatkan, agar bermanfaat kehidupan kita. Watawasau bis sabr, dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Artinya ketika berdakwah butuh kesabaran. Ketika mengajak manusia kepada jalan Allah, butuh ketabahan. Maka inilah orang-orang yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala dari kerugian yang ada. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang waktu. Waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang kalau dia sudah pergi meninggalkan kita, maka tidak akan kembali selama-lamanya. Makanya ada ucapan yang mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak akan kembali. Nafas-nafas yang tidak akan kembali. Kalau dia sudah pergi, dia sudah hilang, berlalu, maka penyesalan yang tidak ada artinya. Kenapa saya tidak melakukan ini? Kenapa saya tidak mengerjakan ini? Kenapa saya tidak berbuat seperti ini? Tinggal penyesalan. Maka gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk membaca kalam Allah, membaca tulisan-tulisan para ulama, yang dengannya kita akan menambah keimanan kita, pengetahuan kita tentang ilmu agama, agar kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Waktu, sebagaimana perkataan seorang penyair dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Syafi'i, waktu itu laksana apa? Pedang. Al-waktu kasif. Illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menebasmu. Wa nafsuka illam tushgilha bil haqqi syagalatka bil batil. Dan jiwa kita ini, kalau kita tidak manfaatkan dalam yang hak untuk melakukan hal-hal yang baik, syagalatka bil batil, maka jiwa kita akan menyibukkan kita dengan hal-hal yang batil. Dan ketika jiwa kita disibukkan dengan hal-hal yang batil, maka ini tanda Allah itu berpaling dari kita. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba, ayyaj'alahu atau ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni khudlanan min Allah azza wa jalla. Tanda-tanda Allah itu berpaling dari seorang hamba, Allah akan jadikan dia sibuk dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, sebagai bentuk penghinaan Allah azza wa jalla kepadanya. Maka kalau kita ternyata banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini merupakan tanda Allah berpaling dari kita. Ya, kita semua tahu apa yang bermanfaat bagi kita. Terkadang hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh secara hukum asal, ternyata ini bisa memalingkan kita, atau Allah memalingkan kita dengan sebab itu. Kita banyak melakukan hal-hal yang mubah sehingga kita lalai dari mengingat Allah. Kita banyak melakukan hal-hal yang mubah, ternyata dengan sebab itu kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ini merupakan talbis iblis. Di antaranya ketika kita tidak mampu dijerumuskan dalam maksiat, perkara-perkara yang sifatnya kemaksiatan, sifat-sifatnya syubhat atau yang lainnya,
maka syaitan akan memalingkan kita dengan hal-hal yang sifatnya mubah, sehingga tidak kita perhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Maka oleh sebab itu, ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berusaha memanfaatkan sebaik mungkin waktu ini, agar kita menjadi orang-orang yang tidak menyesal, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu." Naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menyesali dalam hidup ini, melainkan penyesalanku terhadap hari-hari di mana matahari terbenam padanya, ajalku semakin berkurang, artinya umur kita semakin berkurang. Setiap matahari terbit, maka umur kita berkurang. Walam yazid fihi amali. Sementara amalku tidak bertambah. Ini yang paling membuat Abdullah bin Mas'ud, bayangkan ini sahabat, senior sahabat. Dia mengungkapkan demikian. Aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku pada hari-hariku yang berlalu. Matahari terbenam padanya, kemudian ajalku dengan sebab itu akan terus berkurang dan amalku tidak bertambah. Kapan kita merasakan seperti itu? Dan siapa kita yang seharusnya kita yang lebih utama untuk merasakan hal itu dan menyesali akan perkara tersebut? Sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya sudah dijanjikan masuk surga. Apalagi sekelas sahabat senior seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersamaan dengan itu beliau menyesal dengan penyesalan yang luar biasa pada hari-hari yang telah berlalu, yang menunjukkan ajalnya semakin dekat. Ajalnya semakin dekat. Dan amalnya tidak bertambah. Membuat mereka takut ketika matahari terbenam. Kalau kita enggak, matahari terbenam dimanfaatkan momennya, oh ini sunset ini, dimanfaatkan untuk selfie dan semisalnya. Mana penyesalan kita? Yang kita tidak tahu apakah kita hidup sampai esoknya, kita nggak tahu. Maka dari itu, sebelum berlalu waktu ini, semasih kita diberikan kesehatan, kesempatan, masih ada waktu kita untuk memperbaiki diri, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan terus belajar dan belajar. Berkumpul bersama orang-orang yang saling mengajak kepada kebaikan, yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan di antara kita. Jangan bosan untuk mendatangi majelis ilmu, karena disitulah hakikat kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan. Terus menyatukan kita di atas al-haq, di atas petunjuk. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.